Simposium 10 ini akan dipandu oleh moderator kita yang terhormat Dr. Mustika Hasanatushi Syarifah, spesialis forensik dan medico legal. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Mustika Hasanatushi Syarifah, spesialis forensik dan medico legal, menempuh pendidikan dokter umumnya dari FKIK Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan spesialisnya di FK Universitas Erlangga, lalu beliau mengambil pendidikan magister hukum dari Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen Fakultas Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya dan juga sebagai dokter spesialis di RS Islam Jemur Sari Surabaya. Beliau juga aktif dalam organisasi seperti Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, ASEAN Bioethics Association, dan Forum Kedokteran Islam. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kepada Dr. Mustika kami persilahkan dengan hormat. Izin dok, masih mute dok suaranya. Baik, terima kasih Dr. Nadia atas kesempatannya. Apakah suara saya sudah cukup terdengar jelas? Sudah dok, sudah jelas dok. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para panitia dan juga narasumber kita yang sudah hadir di simposium kita sore hari ini. Perkenankanlah saya sebagai moderator untuk mendampingi sesi simposium sore hari ini untuk dua narasumber kita, yaitu yang pertama oleh Dr. Nabil Bahaswan, spesialis forensik dan medico legal, dan narasumber yang kedua adalah Dr. Philip Purwaningrum, spesialis forensik dan medico legal. Yang pertama akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari narasumber kita yang pertama. Dr. Nabil Bahaswan, spesialis forensik dan medico legal, sarjana hukum, magister hukum, lahir di kota Surabaya tahun 1973, menempuh pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, dan spesialis kedokteran forensik dan medico legal di Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga Surabaya. Juga menempuh pendidikan sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya, magister hukum Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya. Kemudian juga ada Certificate English for Academic AGI Institute dari New Zealand. Certificate Leadership in Higher Education Training Program University of Technology Sydney, Australia. Dan Bioetik dan Humaniora Course Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Untuk profesi beliau saat ini adalah sebagai Kepala Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medico Legal Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, staf pengajar Bioetik dan Humaniora Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, Sekretaris Unit Etik Fakultas Kedokteran Universitas Hang Tuah Surabaya, dan sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Cabang Jawa Timur periode 2021-2024. Dr. Nabil akan menyampaikan materi tentang dasar hukum pemulasaraan jenazah di Indonesia. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan pada Dr. Nabil. Oke, saya share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bagi sejawat senior dan junior, tentunya forensik, dan mungkin bagi pemirsa yang selain forensik. Saya ucapkan selamat sore. Salam sehat buat semuanya. Dalam pemaparan kali ini, saya ingin membawa suatu hasil penelitian hukum saya, yaitu normatif, yang kami beri judul Dasar Hukum Pemulasaraan Jenazah di Indonesia. Karena juga pengalaman saya sebagai dokter spesialis forensik di lapangan, juga sebagai embalmer, juga mengalami kasus-kasus tentang apa itu pemulasaraan. Oke, jadi kita awali dengan, karena ini waktunya juga 20 menit, ini agak panjang, saya persingkat ya. Jadi untuk isi daripada PowerPoint saya ini ya, yang paling utama adalah tentang pembahasan ya. Jadi analisis bentuk pelayanan pemulasaraan jenazah, kemudian
analisis kewenangan tenaga pelaksana pelayanan pemulasaraan. Nah, ini kasus yang paling sangat heboh pada saat berlangsungnya pandemi COVID, yaitu di Pematang Siantar. Ya, kasus juga pemulasaraan yang jadi masalah juga. Yang melakukan tenaga pelaksananya itu siapa, kewenangannya apa, kemudian kompetensinya siapa. Ternyata saya analisis, kami juga akhirnya mengetahuinya. Nah, kaburnya dengan adanya Permenkes nomor 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Juga Permenkes dari nomor 47 tahun 2021. Ya, di PP-nya itu. Terkait dari kewenangan dan pelayanan pemulasaraan jenazah itu dikatakan milik tenaga non kesehatan. Oke, lanjut aja. Oke. Apakah rumusan masalahnya adalah apakah pemulasaran jenazah merupakan bagian dari bentuk pelayanan medis? Ini pertanyaan sangat vital sekali. Bagaimanakah bentuk kompetensi dan kewenangan dalam pemulasaraan terhadap jenazah? Ini akan menjadi pertanyaan yang harus kita jawab. Manfaat dari penelitian. Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi para dokter spesialis forensik dan mediko-legal di dalam menjalankan praktek kedokteran. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsi saran kepada kolegium ilmu kedokteran forensik dan mediko-legal hingga meminimalisir kesalahan dalam praktek. Tujuan untuk mengetahui dan menganalisis jenis pelayanan pemulasaraan jenazah, untuk mengetahui dan menganalisis persyaratan sebagai pelaksana dalam pemulasaraan terhadap. Kita langsung aja kepada analisis bentuk pelayanan jenazah. Kita mulai dengan konsep ya dan aplikasi dalam praktek. Oke. Definisi kita bagi menjadi dua konsep pelayanan jenazah. Oke, kita lihat dari sisi pelayanan kesehatan. Kemudian baru kita melihat isi dari pemulasaraan jenazah. Setelah saya teliti dan analisis, ternyata ada asas yang dilanggar. Apa itu? Yaitu asas formil, yaitu asas dapat dilaksanakan. Ya, kemudian asas material, asas terminologi dan sistematika yang kita lihat definisi pelayanan kesehatan itu tertera, tertulis di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Kembali lagi, berbicaranya tentang masalah pasien dari yang sakit untuk menjadi kembali sehat. Tidak menyebut sedikit pun tentang apa itu jenazah. Kemudian kita lihat definisi pemulasaraan jenazah di Undang-Undang Praktek Kedokteran. Jelas tidak ada yang namanya definisi tentang jenazah, tapi yang ada pasien. Kalau kita melihat bahwa sebetulnya ini juga menjadi pertanyaan. Kalau di ketentuan umum di Undang-Undang Praktek Kedokteran tidak mengatur tentang yang namanya jenazah, definisi ketentuan umum itu juga membuat kebingungan buat kita yang di spesialis forensik. Apakah profesi kita termasuk di dalam undang-undang tersebut karena jenazah masukkan bagiannya. Pemahaman tentang pemulasaran jenazah banyak saya temukan di dalam peraturan-peraturan daerah, jadi sekitar perda
di mana dikatakan bahwa pemulasaran jenazah adalah perawatan jenazah yang meliputi kegiatan memandikan, mengkafani, menjembayangi, dan pemakaman jenazah. Kalau kita bandingkan dengan Pergub yang ada di DKI yang tahun 2020, ada perbedaan. Kalau yang di Surabaya tidak ada mengkafani, kalau ada mengkafani, di sini tidak ada. Perbedaan itu juga akan menimbulkan suatu masalah, karena definisi itu harus seragam. Kita lihat bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dikatakan dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, meliputi penjelasan tujuan, kelembagaan yang membuat, hierarkinya, kesesuaian, dapat dilaksanakan, kedayagunaan, kehasilgunaan, kejelasan rumusannya, dan keterbukaan. Ini asas-asas yang dilanggar sudah saya sebutkan tadi. Kemudian dalam hal tenaga pelaksana dalam pemulasaran jenazah. Oke, kemudian praktek pemulasaran jenazah di Vaskes dan di luar Vaskes. Ya, di sini juga ada asas formil yang dilanggar dan juga ada asas material yang dilanggar. Kita lihat pada Vaskes ya, dikatakan jelas di Kemenkes itu dia membagi pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan, kebidanan, dan pelayanan non-medik. Jadi pemulasaran jenazah dimasukkan dalam pelayanan non-medik. Dan kita lihat jelas di sini bahwa pemulasaran jenazah dikatakan pelayanan non-medik, ya, jadi non-kesehatan. Nah, harusnya mereka melihat dalam membuat suatu undang-undang tentang adanya standar kamar jenazah yang dibuat oleh Denkes tahun 2004. Dikatakan bahwa dalam standar kamar jenazah itu adalah milik tenaga medis. Pelayanannya dikatakan pelayanan medis. Bahkan dikatakan pemulasaraan jenazah itu, pemulasaraan itu sama dengan kamar jenazah. Nah, ini juga mungkin kalau adanya suatu tatanan yang sebelumnya sudah ada dalam permen kemarin tidak melihat tatanan itu yang ada. Kemudian analisis tentang kewenangan tenaga pelaksana dalam pelayanan pemulasaran jenazah. Ini kita bahas tenaga pelaksana, kompetensi dan kewenangannya. Ya, kita mulai dari definisi profesi. Kompetensi adalah profesi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup pengetahuan dan keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standarisasi yang dihasilkan. Nah, kita harus mengakui bahwa standar kompetensi dari tenaga medis itu setelah adanya putusan MK dikatakan bahwa dokter dan dokter gigi merupakan profesi yang mempunyai kedudukan khusus terkait dengan tubuh dan nyawa manusia. Siapakah tubuh itu? Apakah jenazah juga diakui sebagai tubuh? Itu juga menjadi pertanyaan. Jika dikatakan sebagai medis, tentu diatur oleh Undang-Undang Praktek Kedokteran pasal 8 dan diterbitkannya sertifikat kompetensi oleh Kolegium Kedokteran Indonesia. Yang paling utama setelah kita munculnya Perkonsil nomor 66 tahun 2020 tentang pendidikan dokter spesialis forensik dan medico legal, ternyata memang pemulasaran jenazah adalah ranah dari spesialis forensik. Nah,
Sedangkan tenaga non-medis atau non-kesehatan yang sesuai dengan Permenkes yang nomor 47 tahun 2021 tidak dijelaskan tentang standar kompetensinya yang harus dicapai. Kita juga berpikir bahwa apakah nggak dimasukkan dalam pendidikan non-formal yang sesuai dengan sistem pendidikan nasional. Terserah, karena memang belum diatur. Nah, sekarang bahasan mengenai kewenangan, ini yang terakhir ya. Dasar hukum kewenangan. Kita lihat, kewenangan dari tenaga pelaksana medis dan non-medis. Kalau dikatakan di aturan itu adalah non-kesehatan. Istilah kewenangan di Indonesia itu ada pada Undang-Undang Hukum Administrasi. Jadi dikatakan bahwa suatu kekuasaan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintah dalam melakukan segala keputusan dalam rangka hukum publik. Kalau lihat kita dari tenaga medis jelas, kita lihat bahwa di Perkonsil dikatakan bahwa pemulasaran jenazah milik dari spesialis forensik. Sedangkan di peraturan Permenkes, di PP-nya itu dikatakan bahwa milik tenaga non-kesehatan. Tentu ini menjadi ambigu atau pertentangan di masyarakat ke depannya. Nah, kesimpulan dari ini semua adalah ternyata tata aturan perundang-undangan di Indonesia yang membahas pemulasaran jenazah dikatakan merupakan pelayanan medis dan non-medis. Di sini kita harus berpikir bahwa ada yang mengatakan bahwa, oh ya memang miliknya seorang spesialis forensik. Yang satu lagi milik, oh itu bukan, itu milik dari non-medis. Bahkan ada yang mengatakan, oh ya spesialis forensik itu ada kekhususan tersendiri, yaitu jenazah-jenazah infeksius. Tetapi mana? Sampai sekarang tidak ada yang tertulis. Kejadian-kejadian yang di lapangan, seperti kejadian fakta yang saya tampilkan tadi, itu sangat berbahaya sekali kalau sampai dicari siapa yang melaksanakannya, standar kompetensinya apa untuk melaksanakannya, pendidikannya pun juga tidak ada kompetensinya, kewenangannya apa, dasar hukumnya apa, bisa bermasalah ke depannya. Jadi memang harus diatur. Kalau memang kalau menginginkan suatu tata aturan yang baik di kemudian hari. Sudah jelas kompetensi tenaga non-kesehatan dan pemulasaran jenazah belum atur secara tertulis. Ini menjadi tantangan buat kita semua, para spesialis forensik, untuk mengaturnya, supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan masyarakat. Kasihan, karena kita juga mempunyai beban yang sangat tinggi sekali untuk mengedukasi masyarakat, untuk melayani masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Kemudian saran ya, dalam penelitian ini, dalam pembuatan aturan perundang-undangan di bidang kesehatan harus memperhatikan tata cara penulisan perundang-undangan secara benar yang sudah diatur pada Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Memang ada yang terbaru, yaitu nomor 15 tahun 2019. Tapi pada pasal 5 yang dikatakan di atas tentang bagaimana prosedurnya, itu tetap tidak mengalami perubahan. Jadi undang-undang yang saya bawakan ini di pasal 5-nya tetap berlaku, karena yang baru yang 2019 tidak mengganti undang-undang yang nomor pasal 5 tersebut. Kemudian pengaturan tentang kompetensi dalam profesi agar diatur secara jelas, karena akan menjadi acuan dasar dalam pelaksanaan pelayanan suatu keprofesian.
Jadi harapan saya ke depan jangan sampai ada lagi kasus-kasus seperti yang terjadi di Pematang Siantar. Jangan sampai ada kasus para perawat atau tenaga non-kesehatan yang diistilahkan sama Permenkes melakukan sesuatu tindakan medis. Karena pemisahan kata medis dan non-medis atau medis dengan non-kesehatan itu masih kabur ya, kalau dalam bahasa. Belum tegas. Dan ini berbahaya. Jangan sampai yang tenaga non-kesehatan melakukan sesuatu yang di luar kewenangannya, merugikan masyarakat, maka yang bertanggung jawab kelalaian ini. Karena pada saat melakukan di dalam Permenkes itu juga tempat pelayanannya kan juga di kamar jenazah. Kamar jenazah kan juga wilayah medis. Nah, tentu tantangan-tantangan seperti ini harus kita pecahkan di kemudian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.